Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program Tribun Talkshow. Saya kedatangan tamu Khatib Suriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, Kiai Muhammad Mukhlasin. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya jumpa lagi. Sebelumnya kita pernah Kiai bersama kita di bulan Ramadan. Kita bicara soal jejak pesantren yang Kiai kelola, yaitu di Kilo 15. Nah, kali ini kita akan mencoba berdiskusi, membicarakan menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-35, insya Allah akan berlangsung di Pondok Pesantren Ploso. Tambak Beras Jombang. Tambak Beras Jombang, ya. Jawa Timur. Insya Allah di tanggal 27 sampai 31 Agustus 2026. Insya Allah tinggal sebulan lagi. Nah, kita akan membicarakan bagaimana kesiapan NU khususnya di Kalimantan Timur menjelang Muktamar. Tentunya tidak jauh dan masih terkait lah bagaimana kira-kira kandidat-kandidat calon ketua PBNU di periode yang akan datang. Karena memang di beberapa pemerintahan cukup banyak Kiai yang akan muncul ya, tokoh-tokoh NU menurut saya yang akan maju di Muktamar 35 nanti. Gimana Kiai, apakah di tingkatan wilayah NU Kaltim sudah mulai berdiskusi kira-kira apa yang akan dibawa PBNU Kaltim di Muktamar ke-35 nanti? Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita tentunya terkhusus warga Nahdliyin di Kalimantan Timur secara khusus dan umumnya di Indonesia ini tentu menyambut gembira dengan rencana pelaksanaan Muktamar NU yang ke-35. Insya Allah akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Direncanakan tanggal 27 sampai dengan tanggal 31. Kalau terkait masalah suksesi kepemimpinan, memang sebagaimana yang sudah beredar, tentunya Mas Son juga sudah membaca lah. Pertama ya incumbent sendiri, betul. Beliau Gus Yahya, muncul juga sekarang ini Kiai Zulfa Mustafa, beliau wakil ketua umum. Dulu sempat PLT kayaknya. Ya, betul. Wakil Ketua Umum PBNU, kemudian ada juga Gus Yusuf Hudhori dari Asrama Pesantren, Asrama Pendidikan Pesantren Indonesia atau Islam di Magelang. Ya. Kemudian ada juga Gus Salam dari Denanyar. Ada juga bahkan termasuk kabarnya Menteri Agama sekarang, Prof. Nazar. Informasinya seperti itu, ya kan? Itu yang sedang berkembang, yang itu semua menunjukkan NU itu memang kaya dengan kader-kader. Iya, betul ya. Nah, jadi alhamdulillah kita apresiasi dan beliau-beliau itu adalah ya kader-kader yang terbaik, sehingga layak saja beliau untuk memimpin NU di masa yang akan datang. Untuk Kaltim sendiri atau PW baru saya tadi pagi mendapatkan telepon yang sifatnya memberikan isyarat lah dari Rois Suriah PBNU Kalimantan Timur. Untuk khusus Kaltim sampai hari ini memang himbauannya, arahannya untuk banyak berdoa memohon kepada Allah dan sekaligus istikharah. Minta petunjuk. Kira-kira untuk kepemimpinan NU di masa yang akan datang itu yang baik atau terbaik dari sekian calon itu, biar Allah yang memilihkan melalui prosesi sholat istikharah ataupun munajat-munajat yang lainnya. Ya, oke, mungkin kan Kiai ini kan juga sebelumnya menjabat sebagai Ketua PCNU Balikpapan 2 periode kayaknya. Ya. Tentu kan sudah mengikuti beberapa kali muktamar. Betul ya. Nah, dalam tradisi atau ADART muktamar itu biasanya dalam proses pemilihan itu seperti apa, Kiai? Jadi begini, yang pertama itu adalah memilih Rois Am. Rois Am. Ya.
sesuai dengan ADRT yang masih berlaku sampai dengan hari ini, dan insya Allah kemungkinan besar juga nanti dipakai acuan untuk di Muktamar 35 ini. Muktamar 35 nanti. Rois Am itu prosedurnya pemilihannya dimulai dari seluruh PC PCNO, kemudian PWNO se-Indonesia ditambah dengan PCINO, pengurus cabang istimewa yang ada di luar negeri. Itu mengusulkan 9 kiai karismatik lah, atau sesepuh kiai-kiai se-Indonesia. Jadi masing-masing PC itu diberikan otoritas untuk mengusulkan 9 kiai sesuai dengan kesepakatan di internal masing-masing PC. Nanti setelah itu panitia muktamar mentabulasi. Dari sekian usulan itu diambil yang terbanyak 9 besar tadi. 9 dari 9 tadi itu kan diusulkan kan jadi satu se-Indonesia. Nah, kemudian diambil suara terbanyak, diambil 9 tokoh, 9 kiai. Nah, 9 kiai inilah nanti namanya Ahlul Halli wal Aqdi atau disingkat Ahwa. Ahwa ini atau Ahlul Halli wal Aqdi inilah nanti yang diberikan otoritas penuh atau mandat untuk mengangkat Rois Am. Ya, jadi Rois Am itu tidak dipilih langsung oleh PC-PC ataupun PW, tapi PC-PW hanya mengusulkan 9 kiai karismatik yang menurut pandangan masing-masing PC ataupun PW. Sehingga nanti dikumpulkan yang suara terbanyak se-Indonesia, itulah 9 kiai itu diberikan kewenangan untuk mengangkat Rois Am. Bisa jadi Rois Am yang terpilih itu nanti di antara 9 itu tadi, anggota Ahwa tadi ataupun di luar. Setelah itu baru kemudian nanti proses berikutnya pemilihan ketua umum PBNU. Nah, kalau mengacu sistem yang kemarin, termasuk yang sekarang ini belum ada perubahan, itu kalau untuk ketua umum nanti pemilihan secara langsung. Berarti one man one vote. One man one vote, betul. Itu berarti yang punya hak suara adalah PCNU dan PWNU serta PCI. Ya, itu masing-masing. Kalau organisasi semacam Underbo itu apa namanya ya, kayak misalkan lembaga atau badan otonom itu tidak dapat. Ya. Jadi itu hanya hadir sebagai peserta atau peninjau. Ya, betul, ya. Nah, Kiai, kalau tahapannya bahwa PC, PW ini punya hak suara, berarti kan tentu ada tadi selain disampaikan bahwa istikharah, tapi kan juga internal nih, menentukan kriteria figur-figur mana 9 tadi yang akan diusung di muktamar nanti. Nah, apakah di Kaltim misalnya, Kiai, apakah setiap PC pengurus cabang NU di seluruh Kaltim ini diberikan hak juga menentukan 9 tadi, atau misalkan dari beberapa PC seluruh wilayah kemudian dibawa ke PW gitu, Kiai? Ya, jadi begini, memang idealnya PWNU nantinya tetap mengundang perwakilan PC-PC se-Kaltim. Satu, terkait dengan calon anggota Ahlul Halli wal Aqdi atau Ahwa tadi itu, MPR-nya lah kira-kira gitu. Ya. Nah, itu PWNU memang tidak punya kewenangan untuk intervensi ya. Paling hanya memberikan gambaran-gambaran secara umum. Misalnya nanti idealnya yang menjadi Ahlul Halli wal Aqdi atau Ahwa itu adalah misalnya seorang tokoh ulama NU yang begini-begini dan seterusnya. Walaupun nanti pada akhirnya juga tetap dikembalikan sepenuhnya kepada masing-masing PC, masing-masing cabang. Jadi kita tidak ada kewenangan untuk intervensi. Paling hanya sekedar memberikan gambaran-gambaran, iya. Tapi kalau untuk intervensi, saya kira tidaklah. Ya, termasuk calon ketua umum PB juga. Nah, kalau misal ke tokoh-tokoh yang di Kaltim khususnya atau mungkin Kalimantan, kira-kira memungkinkan nggak yang akan dibawa, Kiai? Minimal 1-2 nama gitu. Kalau menurut pandangan Kiai. Kalau untuk Kaltim sangat memungkinkan. Di antaranya adalah Rois Suriah PWNU Kalimantan Timur, beliau Kiai Haji Muhammad Adi Khalil, itu diusung untuk menjadi salah satu
Ahwa yang 9 tadi itu. Iya, betul. Nah, harapan kita juga PC-PCNO Kaltim juga untuk khusus figur beliau inilah. Ya, Saya kira kita sepakatilah beliau untuk diusung menjadi salah satu anggota Ahwa. Kenapa? Pertama, beliau cicit dari Syekhona Khalil Bangkalan. Ya. Itu berarti yang pengasuh pesantren Syekhona Khalil ini Balikpapan. Betul, ya. Jadi cicit dari Syekhona Khalil Bangkalan. Nah, Syekhona Bangkalan sendiri itu kan adalah guru dari para pendiri Nahdlatul Ulama. Guru Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, dan Kiai Asad Samsul Arifin, yang termasuk berdirinya NU adalah tidak bisa lepas dari ketokohan seorang Syekhona Khalil Bangkalan. Nah, ini cicitnya ada di Kaltim. Beliau ketua Rais Suriah PWNU Kalimantan Timur. Beliau juga mengasuh beberapa pesantren ya, di Balikpapan, di Samarinda, di Bontang, dan di beberapa kota kabupaten yang lain di Kalimantan Timur ini, sehingga ketokohan beliau itu sudah sangat layak dan patut untuk diusulkan menjadi salah satu anggota Alul Hali wal Aqdi. Ahwa tadi itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ya, saya pikir dengan IKN di Kalimantan Timur, kok rasanya kalau ada tokoh yang mewakili dari Kaltim untuk menjadi bagian daripada Ahwa, saya kira sangat layak lah. Dan kita punya figur, beliau juga seorang kiai yang menurut saya ya zuhud, yang wirai, yang layak lah untuk menduduki posisi sebagai Alul Hali wal Aqdi. Ini kalau nanti diusung, ini baru pertama kali atau sebelumnya sudah pernah? Belum, baru pertama kali ini ya. Dan beliau sekarang ini, Masya Allah, luar biasa, getol, tidak mengkampanyekan diri sebagai calon Alul Hali wal Aqdi, bukan, atau mencalonkan apalah di PBNU, tapi beliau sedang sosialisasi seluruh Kalimantan, bahkan sekarang juga di Sulawesi, tapi beliau ingin mengembalikan kebesaran NU, yang NU tidak boleh meninggalkan tradisi-tradisi mujahadah, tradisi-tradisi keagamaan yang itu sangat kental sekali ada tradisi di NU. Ya, ini yang kalau kita mau jujur hari ini agak kurang lah. Beliau hari ini menekankan itu, termasuk beliau selalu wanti-wanti dan wasiat agar untuk memilih Rois Am, untuk memilih ketua umum, untuk tidak meninggalkan tradisi ulama-ulama terdahulu, diantaranya yaitu melaksanakan istikharah. Tapi menurut saya ini menarik ya, tadi keberadaan IKN, kemudian supaya tidak ada kesan NU itu sentralitik, ada Jawanisme atau Jawa lah, Jawa sentris. Ya, betul. Artinya ketika ada perwakilan Ahwa dari Kalimantan, khususnya Kalimantan, menurut saya itu sangat menarik. Nah, tentu ini kan perlu perjuangan dalam artian perlu semacam sosialisasi tadi disampaikan, termasuk negosiasi dengan beberapa PC dan PW lah, khususnya di Kalimantan atau Indonesia Timur lah. Kalimantan atau Indonesia, betul. Karena pasti nanti kan supaya memenuhi kuota suaranya kan masuk di antara 9 Ahwa itu. Jadi Kaltim itu hanya salah satu pertimbangan yang paling di bawah lah menurut saya. Karena memang di NU lebih mengedepankan sosok keulamaannya dari manapun. Jadi tidak mewakili daerah ya, tapi lebih kepada pribadi-pribadi. Dan Kiai Ali saya kira beliau layaklah untuk hari ini menjadi Ahwa. Hanya kebetulan beliau ada di Kalimantan Timur. Iya, betul. Secara perorangan beliau juga sudah layak. Kemudian kok kalau dihubungkan dengan Kaltim yang ada ikan, saya kira juga sudah tambah klop lah kira-kira gitu ya kan. Nasabnya juga iya. Oke, Kiai. Nah, tentu kan beberapa kandidat sepertinya kan sudah melakukan roadshow lah ke beberapa daerah. Nah, apakah Kaltim sudah ada beberapa kandidat yang istilahnya kunjungan, melakukan beberapa kayak tanda kutip kampanye lah oleh Kaltim, Kiai? Saya tidak memakai istilah kampanye sih kalau sosialisasi. Tapi silaturahim, ya memang ada beberapa tokoh yang silaturahim ke PWNU Kaltim, termasuk juga mengundang beberapa PC, dan
kita Kaltim sangat terbuka sekali. Siapapun di antara tokoh-tokoh ataupun anggaplah yang sudah mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum, ketika ingin silaturahim ke Kaltim, kita welcome. Ahlan wa sahlan, kita terima semuanya. Karena pada prinsipnya ya mereka-mereka tuh beliau-beliau itu orang-orang pilihan lah menurut kami, orang NU itu ya orang bagus, sehingga ya kita tokoh-tokoh terbaik kita terima dengan baik. Walaupun pada akhirnya nanti ya tetap kalau sesuai pesan Rais Surya ya kita istikharah, minta petunjuk dari yang baik-baik ini mana yang terbaik, kira-kira gitulah. Iya. Dan Kaltim 8 kan jadi sentral ya, menjadi sorotan NU karena kalau nggak salah pelantikan era kepengurusan PB yang lalu itu kan memang ada di Dom kan, di Balikpapan, Kalimantan Timur gitu kan. Iya. Nah, artinya memang menurut saya muktamar ini kan menjadi isu yang menarik di Kalimantan Timur, Kiai. Nah, oke, Kiai, tadi bicara soal bahwa kalau nama saya pikir kan semua tokoh kandidat yang akan maju yang terbaik. Tapi kan Kiai itu menyampaikan kayak semacam kriteria lah. Kira-kira apa sih yang akan diusung oleh para ulama, para dari PC maupun wilayah Kalimantan Timur? Iya. Memang NU ini kan organisasi unik ya. Organisasi keulamaan dan mempunyai warga yang sangat signifikan jumlahnya, sangat besar sekali. Kalau nggak salah itu menurut survei itu hampir 57% umat Islam di Indonesia itu mengaku sebagai orang NU atau orang yang berafiliasi ke NU, ya kan? Nah, sehingga makanya setiap kali ada perhelatan Monas, Konbes, termasuk Muktamar itu sangat sangat menarik. Nah, dinamikanya luar biasa. Padahal kalau di NU sendiri sebenarnya ya biasa-biasa saja. Kalau kami orang NU sudah lama kami mengikuti Muktamar, ya biasa dari gegeran ujungnya jadi gergeran ya kan. Jadi, nah soal kriteria itu namanya juga Nahdlatul Ulama. Pasti syarat utama mutlaknya ya harus ulama. Nah, sedangkan ulama sendiri itu mohon maaf, kalau di Al-Quran itu kan dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya ulama itu orang yang betul-betul punya rasa khauf, rasa takut yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuknya itu rasa takut itu kan dalam hati, tapi kan bisa terekspresikan oleh kehidupan sehari-hari, dari akhlaknya, dari tawadhu'nya, keilmuannya. Tentu juga tidak kalah pentingnya ya wawasan kebangsaannya dan wawasan globalnya, karena NU tidak hanya di Indonesia saja, ada PCI itu ada beberapa puluh lah yang sudah terbentuk di luar negeri ya. Sehingga ketua PBNU ya memang selain alim, selain ya zuhud, selain kriteria ulamanya terpenuhi, tidak kalah pentingnya juga punya wawasan global, karena harus mau ataupun tidak tantangan ke depan pastinya sangat besar sekali bagi NU, khususnya Indonesia pada umumnya. Di beberapa pemberitaan lah atau desas-desus kabar ini kan akan mengembalikan NU ini ke ke eranya zaman dulu, yaitu NU yang ke pesantren, NU yang benar-benar Nahdliyin dan sebagainya. Menurut Kiai pandangan itu seperti apa, Kiai? Kalau itu sebenarnya bukan lagi wacana ya, itu sudah saat Muktamar yang ke 28 di Lampung ya. 28 waktu sebelumnya di Situbondo, oke. Ya. Waktu terpilihnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu kan, itu sudah disepakati NU kembali ke Khitoh, ya kan? Nah, artinya NU dalam konteks organisasi atau jamiah tidak lagi berpolitik praktis. Sehingga kalau dulu bahasa yang populer itu NU itu menjaga jarak yang sama. Waktu itu ada 3 partai. PKB. Bukan, yang waktu itu kan masih Partai Golkar, PDI sama P3. Jadi menjaga jarak yang sama. Dan itu kemudian sampai hari ini pun begitu. Untuk khusus pengurus yang mandataris, yang mandataris itu yang dipilih langsung, itu Rais Am dan Ketua Umum sampai ke bawah, ke tingkat PW, ke tingkat PC, itu tidak boleh merangkap jabatan
jabatan politik praktis. Oke. Ya, kalau yang wakil-wakil masih dimakfu lah, masih ditoleransi. Tapi untuk Rois Am, untuk ketua umum itu memang sudah tertuang dalam ADART tidak boleh. Artinya ketika mau ikut politik silakan, tapi mundur. Mundur ya. Ya kalaupun toh kemudian sudah seperti itu kok masih ada ada bau-bau harumnya dinamika politik, saya kira itu ya karena saking seksinya NU, saking besarnya NU sehingga siapapun akan merasa belum afdol dalam memegang sebuah amanah atau jabatan namanya kalau belum bergandengan dengan NU dalam konteks mungkin ya ketuanya ataupun rais suriahnya. Tetapi secara organisasi memang sudah diatur sedemikian rupa bahwa untuk Rais Am atau Rais Suriah atau ketua umum itu ketika menjabat tidak boleh merangkap dengan jabatan politik praktis. Nah, tapi kalau soal statement ataupun dan lain sebagainya ya bisa saja terjadi karena NU itu saking besarnya tadi itu kan saking seksinya kan sehingga karena tergantung kembali mewarnai di semua kursi-kursi politik. Betul ya. Makanya kalau orang NU sendiri kan banyak. Kalau sekarang ya NU di Golkar ya banyak, NU di PDI, di P3, di PKB sudah pasti ya kan. Bahkan di partai-partai yang lain termasuk di daerah-daerah, termasuk Balikpapan, termasuk Kaltim ya. Tidak menutup kemungkinan ada kader atau bahkan pengurus, tapi bukan ketua ya kan, yang kebetulan beliau juga menjadi anggota DPR dari salah satu partai politik. Saya kira tidak ada masalah sih kalau misalnya. Oke. Nah, Kiai, selain tentu persoalan pemilihan ketua dan rois dan segala macam, tentu kan ada hal-hal yang perlu juga didiskusikan di dalam muktamar nanti. Nah, kira-kira apa Kiai di Kaltim sendiri isu-isu apa yang kira-kira nanti akan disampaikan lah, digulirkan lah di muktamar nanti Kiai? Iya. Jadi begini, tidak muktamar ataupun Monas kalau di tingkat wilayah itu musker, musyawarah kerja itu sebenarnya kalau untuk muktamar sendiri pemilihan ketua umum ataupun rais kan hanya bagian daripada muktamar itu sendiri, bukan topik yang utama lah. Betul. Tapi karena ya di mana-mana tuh kalau sudah menyangkut pemilihan kan mesti itu. Sebenarnya di dalam muktamar sendiri itu ada persidangan, bahkan kalau nggak salah itu ada 5, ada 5 komisi, ada komisi organisasi, komisi rekomendasi, ada komisi Basul Masail, dan komisi Basul Masail itu ada 3. Nah sehingga cuma karena ini mungkin kurang begitu menarik ya untuk menjadikan bahan berita atau akhirnya orang lebih tertarik masalah pemilihannya. Kaltim secara umum tentunya pertama kita memang belum secara khusus rapat, ya kan? Insya Allah minggu-minggu depan ini kita baru akan ada rapat internal untuk di PBNU. Kira-kira isu apa yang akan kita bawa atau akan kita sampaikan ke ke muktamar nanti ya. Nanti insya Allah kalau nggak salah dalam 1 minggu ke depan inilah akan kita agendakan untuk rapat khusus. Sebenarnya kan kalau kita dinamika yang serang ini kan banyak hal yang mungkin perlu disikapi gitu ya, misalkan soal makan bergizi gratis, program-program yang menurut saya program prioritas yang tentu kita juga harus berkontribusi memberikan masukan termasuk mungkin isu IKN nih di Kaltim nih, bagaimana IKN ke depan sehingga menurut saya Kaltim juga kenapa tidak disuarakan di muktamar itu, bagaimana NU menyikapi keberadaan ibu kota Nusantara yang ada di Kalimantan Timur, dan tentu persoalan pendidikan tentu NU kan sangat-sangat concern di situ Betul, pastinya begitu Mas. Jadi nanti termasuk isu masalah yang sedang rame dan sedang berkembang, tidak terkecuali masalah dukungan PBNU ataupun PJ-PJ terhadap keberadaan IKN, itu pasti akan kita bawa kalau itu sudah hampir dipastikan lah. Nah, termasuk program-program pemerintah yang lain, sepanjang program-program itu ada keterpihakan kepada masyarakat, kepada rakyat ya, NU selalu pasti ada di garda terdepan untuk bantunya. Hanya mungkin nanti kan pasti ada skala prioritas mana yang akan kita bawa dan kita usung ke muktamar, dan nanti panitia muktamar lah akan menseleksi kalau
apa yang harus didiskusikan di forum-forum sidang persidangan itu. Salah satu isu yang menarik menurut saya, pengamatan saya Kiai, adalah soal dulu kewenangan mengelola tambang. Ya, karena Kaltim ini kan daerah kaya sumber daya alam, betul. Termasuk pertambangan. Nah, kira-kira apa Kiai? Sehingga kewenangan yang diberikan pemerintah itu benar-benar dimanfaatkan untuk kemaslahatan Kiai. Ya, ini kalau bicara tambang kan agak sedikit sensitif ya, Mas. Sensitifnya pertama, ya nggak bisa kita tutup-tutupi kan. Kemarin PBNU kan juga salah satunya mendapatkan izin, namanya itu ya. Nah, walaupun sampai hari ini kami juga tidak tahu, maksudnya sejauh mana, apakah sudah mulai ada pergerakan, mulai eksploitasi dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya sesuai dengan kesepakatan, keputusan tepatnya di lembaga, di Basul Masel itu mendiskusikan isu-isu keagamaan yang sedang berkembang. Itu dulu sudah pernah diangkat masalah terkait pertambangan itu. Ya, jika memang menambang itu akan lebih banyak menimbulkan mudaratnya, baik dari segi kerusakan lingkungan ataupun mungkin mudarat itu lingkungannya baik-baik aja, tapi lingkungan manusianya nggak baik-baik saja di sekitar lingkungan, tapi orangnya masih miskin-miskin. Nah ini ya pastinya kan semua siapapun pasti sepakat lah harus ditinjau ulang. Jadi keberadaan tambang itu ya mestinya selain tetap tidak akan merusak ekosistem lingkungan itu sendiri, juga tidak kalah pentingnya, paling tidak lah masyarakat di sekitar penambangan itu juga harus ada perubahan lah dari yang mungkin dulunya termasuk masyarakat yang boleh dikata kurang sejahtera misalnya kan, ada penambangan ya jalanan, sekolah dan fasilitas publik yang lainnya harus lebih baik. Termasuk harapan kita juga begitu, PBNU nanti siapapun ketua umumnya, siapapun rakyat Islamnya, tambang yang sudah diberikan izin oleh pemerintah dikelola sebaik-baiknya dalam pengertian ya nanti untuk kemaslahatan NU secara menyeluruh. Karena kalau NU menyeluruh itu misalnya dengan nanti dapat tambang itu bisa membangun sekolah-sekolah yang bagus, sarana kesehatan yang bagus, karena membantu masyarakat yang miskin. 57% loh Mas warga NU itu. Berarti kan itu ya rakyat Indonesia. Ya betul. Otomatis kalau ya harapan kita seperti itu. Nah, tapi nantinya kalau ternyata itu hanya akan banyak membawa mudarat, ya pasti siapapun juga akan keberatan, tidak terkecuali pengurus NU sendiri. Kalau sekiranya nanti lebih banyak membawa mudarat daripada manfaatnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya harapan kita ya yang megang orang-orang yang profesional, yang betul-betul juga punya pertimbangan lah asas manfaat dan mudaratnya. Saya kira itu Mas. Ya. Pelaksanaan muktamar tinggal kurang lebih ya sebulan lagi lah kalau dihitung dari sekarang tanggal 24 kan. Iya betul. Biasa nanti kalau dari PC ataupun pengurus wilayah ini yang berangkat dan punya suara itu biasanya dari jadi masing-masing PW, PC itu utusan resminya 5 orang. 5 orang. Ya, yang punya akses keluar masuk di persidangan, pembukaan dan penutupan. Tetapi tidak menutup kemungkinan di NU itu ada istilah romli. Romli itu rombongan lillahi ta'ala. Ya, artinya rombongan di luar dari pengurus yang menjadi peserta resmi. Pasukan huri-hurinya. Pasukan huri-huri ya. Karena muktamar ini kan ajang silaturahim, ajang bertemunya Nahdien dari seluruh daerah, sehingga ya memang ajang yang menyenangkan, sehingga waktu 5 hari itu ya selain para peserta yang resmi, di luar itu ada para muktamirin atau para penggembira yang mereka juga ikut memeriahkanlah situasi muktamar itu sendiri. Berarti betapa luar biasa jumlahnya. Sangat luar biasa. Kalau setiap PC misalkan 5, belum yang romli tadi, dan itu datang dari seluruh Indonesia. Plus luar negeri. Beberapa luar negeri. Ya. Jadi diperkirakan tidak kurang 3.000 peserta resmi. 3.000 peserta. Itu yang resmi ya kan, yang artinya yang memang resmi masuk di arena yang diberikan akses seperti semacam ID card. Kalau yang lain-lainnya itu di luar dari peserta resmi pasti mungkin bisa mencapai puluhan ribu. Karena kenapa? Muktamar itu yang memang paling sangat berasa itu ya di Jawa Timur. Benar. Karena memang ya
lahirnya NU di Jawa Timur dan basisnya NU di Jawa Timur. Dan apalagi kali ini pelaksanaannya di pesantren gitu. Di pesantren, setengah apa ya, setengah agak, kalau pesantren kan agak setengah terbuka ya, orang nggak sungkan. Nanti akan datang berbondong-bondong di daerah Jawa Timur khususnya. Itu sudah bisa dipastikan rombongan berbis-bis dan lain sebagainya. Termasuk dari Kaltim, Balikpapan pun banyak ini akan berangkat naik kapal. Di luar dari peserta yang resmi ya. Itu bisa saja, mungkin bisa per PJ itu bisa 50, bisa 100 orang di luar dari peserta resminya. Nanti mungkin di sana ya sekaligus ziarah ke para pendiri MASIS, para pendiri NU, para wali-wali yang dikenal di Jawa Timur. Nah, menarik tadi sebelum kita podcast kan Kiai menyatakan bahwa nanti ada Romli yang akan berangkat bersepeda, Kiai. Ini seperti apa, Kiai? Ini menarik juga nih. Kalau iya, dari Balikpapan ke Jombang. Betul ya. Awalnya memang bermula dari apa ya, bukan iseng sih, ngobrol-ngobrol ringan. Kalau dulu orang datang ke muktamar sekitar era tahun 80-an, tahun 70-an ya, itu mereka untuk sekedar datang ke muktamar, ada yang jual kambing, ada yang jual ayam, saking cintanya begitu dengan antusiasnya. Ya. Bahkan tidak jarang mereka di antara pecinta NU itu datang ke tempat yang relatif jauh itu jalan kaki. Jalan kaki. Nah, itu menunjukkan kecintaannya, menunjukkan apa? Mahabbahnya yang luar biasa kepada NU. Nah, hari ini pasti bukan rahasia umum, sudah menjadi pembicaraan di ruang publik lah. Ya, kadang-kadang berita NU ini kan ya ada semacam dinamika yang berkembang ya antar pengurus elit. Nah, kami ingin, pesan yang ingin kami sampaikan melalui kenapa kok ada sepeda, wong hari ini kan sudah eranya sudah berubah, sudah maju. Saya ingin, pesan yang ingin saya sampaikan atau teman-teman ingin disampaikan itu, ini loh, masih ada anak-anak muda yang begitu cintanya sama NU sehingga datang rela naik ke muktamar ya kan, dari Kalimantan Timur menuju ada muktamar di Jombang. Mudah-mudahan dengan ini pesan yang kita bawa itu, NU itu masih banyak yang mencintai, termasuk generasi muda, karena nanti akan sepeda ini generasi muda. Saya rasanya sudah tidak mampu lah bersepeda kalau sejauh itu ya kan. Jadi pesan yang kita itu hanya ingin ada pesan ke semua kalangan di NU termasuk para elit, bahwa di lapisan paling bawah ada kader-kader yang masih begitu mencintainya dengan NU sampai rela datang karena muktamar itu dengan bersepeda. Mereka datang dengan apa tadi, modal seadanya. Mungkin mereka di sana nginep, mungkin di rumah-rumah. Nginepnya bisa jadi nanti di langgar, di musola, di masjid dan lain sebagainya. Hanya ingin menunjukkan kami sangat mencintai sama NU. Kami mencintai ulama-ulama NU. Pesan itu mudah-mudahan nyampe ke semua lapisan pengurus NU di semua tingkatan, bahwa NU masih banyak orang-orang yang mencintai. Bahkan untuk sekedar datang ke arena muktamar, dia bersepeda. Mungkin terakhir Kiai, kira-kira harapan dan imbuan kepada para Nahdliyin khususnya di Kalimantan Timur menjelang muktamar NU yang ke-35 di Jombang, Jawa Timur yang akan datang. Silakan Kiai. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, tentu kita merasa bangga dan bersyukur di Kalimantan Timur ini dengan rencana dilaksanakannya muktamar NU yang ke-35 di Tambak Beras Jombang. Tentunya selaku Katib Suriah PWNU menghimbau kepada seluruh para muktamirin, para penggembira atau Romli rombongan lillahi ta'ala di luar peserta resmi untuk datang dengan niat yang benar, niat yang lurus, sebagai bentuk rasa cinta kepada Nahdlatul Ulama dan kepada para pendiri NU, dan tentu tidak kalah pentingnya ya menjaga etika yang baik selama perjalanan, kemudian juga selama di arena muktamar, karena nanti pasti akan terjadi penumpukan massa yang sangat luar biasa, sehingga harus sabar, harus ikhlas, dan dengan niat yang tulus ingin menunjukkan warga NU adalah warga yang baik, warga yang bisa saling menghargai dan menghormati. Saya kira itu tentu harapan kita, mohon doanya kepada seluruh warga Kalimantan Timur, khususnya warga NU,
mudah-mudahan nanti Muktamar NU ke-35 di Tambak Beras Jombang bisa berjalan lancar, sukses, sebagaimana harapan kita semuanya. Terima kasih, Mas Son. Terima Ya, kasih Kiai sama-sama. Mukhlasin. Oke. Tentunya kita sekali lagi sebagai masyarakat Kalimantan berharap semoga perwakilan Nahdien dari pengurus perwakilan Kalimantan Timur, pengurus cabang, kabupaten kota di seluruh Kalimantan Timur bisa membawa mandat lah. Insya Allah tadi disampaikan ada perwakilan dari Kalimantan, ulama Kalimantan Timur yang bisa menjadi pengurus di tingkat PB NU yang nantinya akan dipilih di Muktamar Jombang. Terima kasih sekali lagi Kiai. Sama-sama. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Tentunya Amin, juga amin. para Nahdien yang hadir di sana bisa tentu menjaga ketertiban. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.